Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran kami hari ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran 3 dengan tema Allah mengasihi dunia. Bahan bacaan Alkitab kita, Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 53 ayat 2-5, Daniel pasal 2, dan Daniel 7 ayat 14, dan Lukas 2 ayat 11. Nah, anak-anak, di pembelajaran 3 kita akan membahas mengenai Allah mengasihi dunia dengan menepati janjinya melalui Yesus Kristus. Nah, anak-anak, meskipun manusia telah berdosa di hadapan Allah, tetapi Allah tetap bermurah hati untuk menyelamatkan manusia. Nah, anak-anak, di dalam bacaan kitab kita hari ini, kita akan mengetahui bahwa janji Allah mengasihi dunia itu sudah sejak zaman perjanjian lama diberitakan. Allah tetap setia menepati janjinya. Semua itu digenapi dalam perjanjian baru melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, anak-anak, Allah membuat janji berulang kali kepada Nabi mengenai juru selamat, bahwa Ia akan mengirimkan keselamatan kepada semua orang. Janji tentang juru selamat itu diberitakan juga kepada Nabi Yesaya. Kita dapat melihatnya dalam Yesaya 9 ayat 1-6 berisi tentang kelahiran Raja Damai. Nah, anak-anak, ayat 6 secara khusus menyatakan bahwa Raja Damai yang akan datang itu akan memerintah di atas tahta Daud. Hal ini berarti bahwa ia adalah raja yang sah dan legal, yang diharapkan dan dicita-citakan. Raja itu akan memerintah dengan hikmat ilahi dalam kebenaran dan keadilan, sesuai dengan hukum-hukum Allah. Nah, anak-anak, jadi di sini kita melihat adanya hubungan yang sempurna antara kuasa, kasih, keadilan, dan kebenaran. Kuasa yang didasarkan atas kasih menimbulkan keadilan dan kebenaran yang sejati, kemuliaan Tuhan, dan keselamatan bagi umatnya. Tuhan akan menepati janji-janjinya itu. Nah, anak-anak, kemudian dalam Yesaya 53 ayat 2-5, Tuhan berjanji untuk menyelamatkan Sion dengan mengutus seorang hamba Tuhan yang menderita. Ayat 2-3 melukiskan bahwa hamba Tuhan itu tidak menarik dari masa mudanya ketika ia tumbuh sampai pada saat ia mati, ia menderita dan dihina. Dalam maut pun ia disingkirkan. Hamba itu menderita terus-menerus. Segala bentuk kesakitan tertimpa sekaligus atas diri hamba itu. Nah, anak-anak, inti ayat ketiga terdapat dalam kalimat seorang hamba yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Kesakitan ini mengakibatkan penghinaan. Nah, anak-anak, hamba itu dianggap begitu rendah sehingga tak dapat disayangi lagi. Biasanya orang sakit dikunjungi dan seorang yang sedih dihibur oleh rekan-rekannya. Tetapi hamba itu ditinggalkan
seorang pun tidak memperhatikan kesakitannya. Bahkan, orang menyembunyikan mukanya terhadap dia. Hamba itu hina. Mereka yang melaporkan tentang kesakitan hamba itu mengaku bahwa mereka sendiri tidak memperhitungkan dia lagi di antara orang-orang yang dapat menyumbangkan sesuatu kepadanya. Bagi kita pun, ia tidak masuk kiraan. Nah, anak-anak, dalam ayat yang keempat sampai yang kelima menyatakan bahwa hamba itu dikucilkan. Orang-orang menyangka bahwa ia terkutuk dan oleh sebab itu segan mendekatinya. 3 kata atau istilah yang digunakan pada ayat 4 saling menguatkan dan melengkapi. Karena ia kena tulah, maka hamba itu merasa sakit secara lahiriah dan batinnya. Ia pun dipukul dan ditindas. Ia dilemahkan sedemikian rupa hingga ia terpaksa menerima atau melakukan apa saja yang dituntut kepadanya. Nah, anak-anak, penderitaan ini sesungguhnya merupakan hukuman dari tangan Tuhan. Tetapi yang bersalah bukanlah hamba yang menderita itu, melainkan kita. Kita ini tidak saja melanggar hukum-hukum tertentu yang harus dihajar, melainkan kita memberontak melawan Tuhan sendiri. Dengan kata lain, kita bertindak seperti domba yang masing-masing mengambil jalannya sendiri dan tidak mendengar suara gembalanya. Nah, anak-anak, di ayat 5 menyaksikan bahwa ia menderita karena menggantikan kita. Bagaimana mungkin hamba itu mengambil tempat kita dan menempatkan kita di tempatnya? Dapatkah seorang menggantikan orang lain dan menanggung hukuman mereka? Hal ini hanya mungkin karena Tuhan menimpakan kepadanya kesalahan kita sekalian, dan hambanya itu tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ia memberi punggungnya kepada orang-orang yang memukulnya dan tidak menyembunyikan mukanya ketika dinodai dan diludahi. Hamba itu menjadi pengganti kita dalam menerima hukuman, agar kita diselamatkan dan dapat hidup dalam kesejahteraan bersama-sama Tuhan. Nah, anak-anak, janji Allah dinyatakan juga kepada Nabi Daniel. Kitab Daniel pasal 2 berisi suatu kebenaran yang sangat penting, yaitu hari kerajaan Allah itu sudah dekat, sebagai yang mengampuni dan yang ingin memberikan kepada kita kemenangan. Kita harus hidup sebagai hamba-hamba yang bertanggung jawab kepadanya. Kerajaan itu dilambangkan dengan batu yang dapat menghancurkan semua kerajaan dan memenuhi seluruh bumi. Kerajaan itu bermakna bagi semua orang dan merupakan usaha Allah sendiri tanpa pertolongan dari manusia. Kita dapat melihatnya dalam ayat 34 dan 45, tanpa perbuatan tangan manusia, dan tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Nah, anak-anak, pasal 2 ini menunjukkan kepada harapan masa depan. Masa depan dalam tangan Allah, dan meskipun kekuasaan jahat sering menang, tetapi Allah berkuasa mengatasinya. Pasal ini bermakna bahwa Allah mempunyai rencana untuk dunia ini, dan rencana itu bersifat baik dan adil. Allah akan mendirikan kerajaannya, di mana umatnya dilepaskan dari kuasa kejahatan dan semua ketidakadilan serta penderitaan. Nah, anak-anak, kerajaan itu akan datang dengan segera dan memenuhi seluruh bumi. Karena itu bisa dinantikan dengan pengharapan dan Nah, anak-anak, janji Allah itu digenapi dalam diri Yesus Kristus.
Juru Selamat dunia. Di dalam Injil Lukas 2 ayat 11 memberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah anak-anak, permulaan ayat ini ada 3 kata yang harus diperhatikan baik-baik, yaitu hari ini telah lahir bagimu. Kata hari ini menekankan bahwa kepercayaan Kristen bukanlah berdasarkan salah satu anggapan, ilmu gaib, dongeng, atau mitos, melainkan berdasarkan kenyataan yang berlangsung di tengah sejarah dunia, di negeri Yahudi pada zaman itu. Lalu, kata telah lahir menjelaskan kepada kita bahwa Yesus tidak turun ke bumi seperti cara dewa-dewa turun ke bumi dalam berbagai-bagai cerita kuno, yaitu dengan menjelma untuk sementara dan menempatkan diri sedemikian rupa hingga mereka kelihatannya seperti manusia. Tidak, Yesus lahir dari seorang perempuan. Artinya bahwa ia telah lahir seperti kita, menjadi manusia seperti kita. Manusia yang terdiri dari daging dan darah yang sama dengan kita. Ia telah dicobai, sehingga ia sungguh-sungguh dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia sudah lahir. Demikianlah kabar yang disampaikan oleh malaikat itu bagimu, yaitu untuk gembala-gembala itu dan untuk semua sesamanya manusia. Nah anak-anak, dalam ayat 11 masih terdapat 3 kata penting, yakni 3 gelar: Juru Selamat, Kristus, dan Tuhan. Juru Selamat dalam bahasa Yunani soter, yaitu penyelamat atau pelepas atau penolong yang hendak menyelamatkan dunia dan manusia. Gelar Kristus dalam bahasa Yunani Kristos, dibentuk dari kata kerja krio, yaitu terjemahan dari kata Ibrani yang kita kenal dengan istilah Mesias atau Al-Masih, yang berarti yang diurapi, seperti imam-imam dan raja-raja diurapi untuk jabatannya. Nah anak-anak, dengan perkataan lain, Yesus adalah Juru Selamat sejati, Juru Selamat dunia. Lambat laun gelar Kristus itu menjadi satu dengan nama Yesus, sehingga kita mengatakan Yesus Kristus. Namun, arti yang sebenarnya ialah bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias yang oleh Allah diurapi untuk menduduki jabatan nabi, imam, dan raja. Gelar ketiga yang disebut dalam ayat 11 berkenaan dengan Yesus ialah kata Yunani krios, yang dapat diterjemahkan dengan Tuhan. Krios berarti juga Tuan, Guru, Majikan. Kita dapat melihatnya dalam Matius 25 ayat 11. Nah, anak-anak dipakai juga untuk menerjemahkan nama Yahweh dalam bahasa Ibrani. Pemahaman Kristen, krios dikenakan kepada Yesus sebagai Tuhan yang ditinggikan di atas kedudukan manusia. Nah, anak-anak, dengan demikian gelar Juru Selamat seakan-akan mengandung seruan kepada dunia bangsa-bangsa untuk mengharapkan keselamatan dari Yesus Kristus, bukan dari berbagai-bagai penguasa dan pemimpin di bumi ini. Gelar Kristus atau Mesias membuat kita menginsapi bahwa kita telah turut beroleh bagian dalam keselamatan dan gelar dan keselamatan dan berkat yang telah disajikan kepada Abraham dan keturunannya. Nah anak-anak, gelar yang ketiga yakni Tuhan mengandung makna kita kaum manusia dipanggil untuk mengakui kekuasaan dan kewibawaannya. Kita akan melanjutkan materi kita, kasih Allah bagi orang berdosa.
Allah tidak dapat dibohongi. Ia tahu segala-galanya. Dalam cerita tentang Adam dan Hawa, Allah tahu bahwa manusia telah melanggar perintahnya dengan memakan buah pohon yang dilarang. Akibat ketidaktaatannya, Adam dan istrinya menerima hukuman. Hidup mereka penuh dengan kesukaran dan kesedihan. Mereka harus bersusah payah untuk mencari makannya, tetapi dalam murkanya, kasih Allah sangat besar. Ia tetap menjadi bapa untuk anak-anaknya meskipun mereka sudah berdosa. Nah, anak-anak, Allah masih bermurah hati. Allah masih mau menjadi bapa untuk anak-anaknya yang jatuh itu. Ia masih mau menganugerahkan keselamatan yang kekal. Nah, anak-anak, kasih Allah sungguh ajaib. Penyelamat yang hendak diberikan Allah kepada dunia yang berdosa ini adalah anaknya, ya sendiri, yaitu Yesus Kristus yang akan lahir di Betlehem dan yang akan mati di Golgota untuk menebus segala dosa manusia. Mengapa Allah mau memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia? Jawabannya, karena Allah mengasihi dunia. Sebagaimana disaksikan oleh Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, Allah ingin hubungan manusia dengannya yang rusak kini dapat menjadi baik kembali. Allah ingin agar manusia tidak binasa. Oleh karena itu, Allah menepati janjinya dengan memberikan seorang penyelamat bagi dunia. Nah, anak-anak, keselamatan bagi dunia sudah tersedia. Apa tanggapan kita terhadap kasih Allah yang sungguh luar biasa itu? Kita harus berterima kasih atas kasih Allah itu dengan hidup bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus, Anak Allah, adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kita patut bersyukur atas anugerah keselamatan yang diberikan Allah bagi kita. Nah, anak-anak, untuk rangkuman pembelajaran kita hari ini adalah kasih Allah sungguh ajaib. Allah mau mengasihi dunia dengan memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Allah ingin agar hubungan manusia dengannya dipulihkan dan menjadi baik kembali. Oleh karena itu, Allah menepati janjinya dengan cara menganugerahkan seorang penyelamat bagi dunia. Kasih Allah harus kita syukuri dengan hidup taat kepadanya dan sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Allah pengasih, kami berterima kasih atas cinta dan sayang-Mu bagi kami, orang-orang berdosa. Kami bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Tambahkanlah iman percaya kami kepada Yesus Kristus, dan tolonglah kami untuk selalu taat kepada Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.